saya kalau semakin kita teguh di dalam Kristus, semakin kita mengenal kebenaran firman Tuhan, semakin kita tahu kekayaan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, dan itulah yang akan mengubahkan hidup kita dari dalam keluar. Amin. Dan malam hari ini mari kita ambil waktu untuk kita tenang, kita buka telinga kita buka hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Siap? Siap. Oh, coba yang siap tengok kanan kiri ya, bilang, are you guys ready? Oke, sip. Nah, tahun ini saya mulai dengan seri khotbah Theology of Birth ya. Karena hampir dari semua, saya yakin semua kita yang ada di sini, kita akan menghabiskan waktu kita lebih banyak bukan di tempat ini, bukan di kalian. Kalau kalian nanti hari Minggu ke gereja, itu hanya mungkin 1 jam, 2 jam. Tapi hampir 5 hari dalam seminggu atau 6 hari dalam seminggu, kalau dihitung dari jam 30 atau 40 atau 60 jam seminggu, dan kalau di total seluruh kehidupan kalian ada 90.000 jam yang kalian akan gunakan dalam keseharian kalian. Baik itu rutinitas pekerjaan, baik itu rutinitas kalau kalian masih studi, sekolah ya. Apapun rutinitas yang kita lakukan di hari Senin sampai Sabtu, itulah most of your time yang akan kalian habiskan sepanjang hidup kalian. Tapi ironisnya adalah begini, bahwa apa yang kita pelajari, imani, apa yang kita yakini, apa yang serasa kita ini oke, jadi orang yang benar-benar berapi-api dan mengerti keberadaan firman Tuhan di saat ini, Coffee Village Gathering ini. Tapi setelah keluar dari tempat ini, kebanyakan kayak kembali ke rutinitas masing-masing, kembali dalam hiruk pikuk pekerjaan, rutinitas, kayaknya imannya itu apa yang dipercayai, apa yang didapat di ibadah sepertinya hilang, tidak relate, tidak connect. Benar? Sepertinya kalau sudah di hari Senin sampai Sabtu, orang Kristen dan orang yang tidak mengenal Kristus dalam keseharian, dalam rutinitas, dalam pekerjaan, kok nggak ada perbedaannya. Dan inilah kenapa kok aku rindu di tahun ini. Saya yakin kita punya resolusi masing-masing, kita punya sesuatu yang kita ingin di tahun ini kita berubah. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, bahwa kalau kita masih punya cara hidup iman yang berbeda di hari Minggu, di jam ibadah, dengan iman di dalam pekerjaan kalian, dalam rutinitas kalian, itu tidak akan pernah menghasilkan kehidupan yang berbuah, kehidupan yang di dalam Kristus diterima padanya dan di dalam Kristus dihadirkan abadi. Tidak ada buah, dan tidak akan kita ini mengerti kekayaan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu seharusnya sebagai orang yang di dalam Kristus, sebagai orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, sebenarnya hanya ada satu cara dalam kehidupan. Tidak ada dua cara, tidak ada kehidupan yang berbeda. Kalian yang berapi-api, yang mengimani, kalau kita ada nyanyi angkat tangan, kebesaran Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, yang memegang masa depan kita. Artinya kalau kita keluar dari tempat ini, kita kembali kepada rutinitas kita, meskipun kelihatannya pekerjaan kita tidak menghasilkan, tidak ada masa depan, sepertinya masa depan itu suram, kita nggak tahu pasangan kita dan lain sebagainya, seharusnya kita punya iman yang sama yang kita dapatkan pada saat kita memuji Tuhan, yang kita imani saat kita keluar. Kita juga punya kehidupan yang sama, memegang iman yang sama, diteguhkan dengan yang sama. So itulah kenapa kita penting. Dan saya ingin kita semua di sini, karena kita semua di sini pasti punya rutinitas masing-masing, dan saya yakin kita semua bekerja, kita ada di sekolah, aktivitas kita di rumah, dimanapun kalian berada. Iman dan pekerjaan, iman dan keseharian itu seharusnya adalah satu kesatuan yang utuh. Bahwa adalah mungkin dan sudah seharusnya untuk mengintegrasikan iman Kristen, iman kalian di dalam Kristus dengan pekerjaan kalian yang ada di dunia, aktivitas kalian yang kalian lakukan dari Senin sampai Sabtu. Jadi kenapa kita membahas ini? Karena harapannya di akhir kita mengikuti seri ini, yang mungkin ada 4-5 seri, kita punya lensa atau cara pandang yang benar
bahwa apapun yang kita kerjakan dalam keseharian kita adalah sama sakralnya sebenarnya dengan ibadah kita di akhir pekan. Dan kebalikannya juga benar, bahwa ibadah kita di akhir pekan itu nggak lebih mulia dari rutinitas keseharian kita. Jadi, kita ulangi lagi, keseharian kita, pekerjaan kalian itu nggak adalah sama sakralnya dengan ibadah kalian di akhir pekan. Dan kebalikannya juga, ibadah kita di akhir pekan itu tidak lebih mulia dari rutinitas keseharian kita. Seharusnya begitu, dan itulah yang harusnya menjadi kehidupan orang-orang yang di dalam Kristus Yesus. Kita nggak menghidupi dua pribadi yang berbeda, iman yang berbeda. Orang lain juga tidak melihat kita, Sam itu kalau pas kopiologi kayak pendeta, tapi kalau ketemu di luar kayak cuma banyak lakure. Nggak kayak pendeta, lebih kayak ya yang begitulah. Seharusnya saya yang dikenal sebagai pendeta di hari di kopiologi ini, ketika keluar, kalau kalian ketemu saya di mana juga kalian, ini pendeta juga. Kalian siapa? Kalian pedagang. Kalau datang ke sini jadi pedagang yang kenal Kristus. Keluar pun kalian dikenal sebagai pedagang yang seperti Kristus. Kalian studi, kalian adalah murid, kalian mungkin mahasiswa. Kalian di sini mahasiswa yang berpegang iman kepada Kristus. Keluar sampai di tempat kuliah, di sekolah, kalian adalah siswa-siswa, mahasiswa yang juga dikenal di dalam Kristus. Begitu juga pegawai di sini. Kalau kita staff, kita adalah staff. Ketika dalam kopiologi ikut ibadah, kita staf yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada iman kepada Tuhan Yesus, memegang kebenaran firman Tuhan. Di tempat kerja, kita harusnya juga dikenal sebagai staf yang, wah, kok beda ya staf ini ya? Dia tiap hari Jumat selalu minta pulang pagian untuk datang ibadah. Dan di hari Senin, ini ya ternyata kualitas orang yang selalu minta izin pulang cepat untuk ibadah. Tapi berapa banyak ironisnya, kita kenal teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mungkin labelnya Kristen, tapi kerjanya lebih parah daripada orang yang tidak punya label Kristen. Halo, benar apa benar? Dan ironisnya lagi, kita orang di dalam Kristus yang punya, dalam Kristus kita punya hidup yang dalam segala kelimpahan. Sukacita yang tidak seharusnya dipengaruhi oleh segala keadaan. Tetapi berapa banyak dari kita ketika kita di hari Senin sampai Sabtu, kita tidak punya kenikmatan, enjoyment melakukan aktivitas kita. Jumat lalu kita bahas bahwa banyak kehidupan kita yang hanya menantikan weekend. Thanks God it's Friday. Judul minggu lalu kan, Thanks God it's Monday. Kerinduan kalau kita jadi orang yang sama-sama antusias datang ibadah, antusias juga datang ke tempat kerja. Harapan yang sama, kalau Tuhan gak cuma memberkati kita tempat ibadah ini, tapi tempat kerja juga Tuhan memberkati kita dengan berlimpah dan sukacita. Amin. So, malam hari ini kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bahas Jumat lalu. Kita akan gali lebih dalam lagi. Kalau Jumat lalu kita belajar kebenaran tentang kenapa pekerjaan itu diciptakan buat kita. Kenapa kok kita harus jadi orang yang tidak hanya menantikan weekend tapi hari Senin sampai Sabtu. Itu juga kita adalah orang-orang yang seharusnya antusias selalu, orang-orang yang selalu berpengharapan dan punya menjadi berkat di tempat kita berada. Malam hari ini kita akan lanjutkan bahwa pekerjaan itu baik adanya. Makanya judulnya pada malam hari ini adalah It is good work. It is good work. Dan poin bahasan kita pada malam hari ini ada 3 poinku. Mengapa pekerjaan itu baik? Mengapa rutinitas kalian itu baik? Apa yang baik dari pekerjaan kita? Dan bagaimana pekerjaan itu baik? Mari kita baca sama-sama ayat pokok kita pada malam hari ini. Saya baca yang hitam, kalian baca yang biru. Oke? Kalau kalian punya Alkitab bisa kalian buka, kalau nggak mau nggak apa-apa, ada disediakan di sini. 1, 2, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, dilanjutkan Kejadian 2 ayat 15, 19 dan 20. Saya baca ayat 26, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, silakan. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Poin pertama, mengapa pekerjaan itu baik? Kenapa rutinitas kita itu baik? Secara singkat kita udah bahas ini Jumat lalu, tapi saya mau kita juga review dan ini dengan pandangan yang lebih dalam buat teman-teman kalian yang Jumat lalu nggak datang. Inilah pokok yang kita bicarakan Jumat lalu. Mengapa pekerjaan itu baik? Kenapa hari Senin, dan kalau kalian masih punya pekerjaan, kalian punya rutinitas yang kalian sebenarnya aduh aku nggak mau, Tuhan kenapa kau kasih aku rutinitas seperti, kenapa kau aku ini jadi mahasiswa terus, kenapa kau ini aku harus belajar, kenapa kau harus merawat anak, kenapa kau aku bla 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 bla. Tapi mengapa sebenarnya pekerjaan itu baik? Rasanya saya yakin kita semua setuju ya. Melihat kebaikan dari pekerjaan sehari-hari yang kita kerjakan itu bukan hal yang secara naluri keluar dari diri kita. Mengeluh tentang pekerjaan kita, rutinitas kita, itu lebih natural keluar dari mulut kita, benar? Mengucap syukur atas pekerjaan yang ada itu lebih susah daripada ngeluh. Aduh, padahal kalau dipikir-pikir bukankah kita kadang kita memimpikan apa yang kita kerjakan sekarang? Seringkali yang kita bermimpi, oh aku pengen dapat pekerjaan itu. Dan setelah pekerjaan itu kita dapat, kita mengucap syukur, tapi setelah berjalan jadi rutinitas, kita mengeluh tentang hal itu. Kita pengen dulu punya, coba kalau aku punya saldo bank segitu. Dan kalau Tuhan izinkan lalu punya, lalu berpikir, aduh kok sekarang punya banyak kok, bukannya tambah ayam, kok malah tambah kepikiran ya, gimana kalau hilang, gimana kalau jadi tambah jatuh miskin. Banyak hal yang terjadi. Lebih gampang kita mengeluh daripada mengucap syukur. Mengucap syukur itu lebih tidak natural keluar dari mulut manusia daripada mengeluh. Betul apa betul? Dan memang dunia yang telah jatuh dalam dosa ini banyak faktor memang yang membuat pekerjaan memang susah untuk dilihat sebagai sebuah kebaikan. Rutinitas kalian susah untuk kalian bilang baik dari mana Sam? Apalagi kalau rutinitas atau pekerjaan kita ketika kita kelelahan atau ketika kita kewalahan menyelesaikan banyaknya tanggung jawab dalam pekerjaan, susah itu melihat yang baik. Benar? Ketika lingkungan kerja kita toksik, susah untuk melihat kalau ini baik adanya. Ketika kita dihadapkan sama klien atau customer yang maunya sendiri, susah untuk ngomong kerjaan kita ini baik dan lain sebagainya. Dan kita akan bahas lebih dalam dan detail mengenai kesusahan atau kutukan pekerjaan di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini Jumat depan. Ini sekalian promosi, jadi pastikan kalian gak absen. Minggu depan kita akan bahas ini. Tapi meskipun dalam pekerjaan yang baik-baik saja, kita ini susah melihat pekerjaan sebagai hal yang baik. Kita susah melihat mengapa bekerja itu baik adanya. Banyak faktor, tapi kalian tahu gak apa salah satu penyebabnya? Sadar atau tidak sadar, seringkali kita hidup dalam yang namanya kehidupan kita percaya karena namanya dikotomi atau dualisme. Apa itu dualisme? Apa itu dikotomi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi itu adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Kita membagi antara yang sakral dan sekuler, antara hari Minggu dan hari Senin, antara ibadah dengan bekerja. Tanpa sadar sebenarnya
kita sedang menghidupi filosofi dikotomi ini. Asalnya dari mana? Itu asalnya itu kalau ditelusur lebih jauh, kita ini masih banyak kita ini hidup dalam residu-residu filosofi Yunani kuno. Filosofi Yunani kuno ini berkata bahwa mereka percaya para dewa itu membuat manusia untuk bekerja. Tetapi pekerjaan yang ditugaskan pada manusia adalah sesuatu yang merendahkan martabat manusia. Kenapa manusia itu harus bekerja? Karena martabatnya itu lebih rendah dari dewa. Itu yang dipercaya oleh orang-orang Yunani kuno. Itu filosofinya. Bagi orang-orang Yunani, pekerjaan itu sebuah kutukan. Bekerja, kalau kita masih harus bekerja keras, itu terkutuk. Kalian tentu kenal seorang filsuf Yunani yang namanya yaitu Aristoteles. Aristoteles pernah mengatakan bahwa menganggur, yang menurut Aristoteles menganggur ini bukan pengangguran, tapi menurut berarti kemampuan untuk hidup tanpa harus bekerja. Itu adalah suatu kualifikasi utama bagi hidup yang sungguh-sungguh bermakna. Dan ini masuk akal kalau kita lihat, kalau kita ingat Jumat lalu, mereka bukan filosofi Yunani percaya bahwa dewa-dewa itu hanya tinggal di sana bersantai-santai. Sedangkan makhluk lain yang selain dewa itu harus bekerja. Jadi logikanya semakin kita bisa tidak melakukan apa-apa, maka hidup kita lebih mulia dan lebih bermakna. Bukankah di zaman ini filosofi ini di mana-mana mengelilingi kita? Mimpi untuk suatu saat kita memiliki hidup yang terbebas dari pekerjaan adalah motivasi kita dalam mungkin mengambil suatu kesempatan kerja. Kita motivasi kita untuk berinvestasi salah satu usaha. Kita ingin cepat kaya, supaya apa? Supaya kita segera terbebas dari yang namanya harus bekerja, benar? Konsep financial freedom itu yang digaungkan sama kita, benar? Dulu zaman saya masih nggak secepat sekarang ini, maksudnya untuk mencapai financial freedom itu sudah lama ya. Tapi untuk mencapai financial freedom dari zamannya orang tua saya ke saya itu cukup lama, butuh kerja 20 tahun kayak 20 tahun. Tapi semakin sekarang financial freedomnya ingin dicapai oleh generasi secepat mungkin. Dan zaman sekarang banyak instrumen yang menggaungkan bahwa you can get rich as fast as possible. Tapi tujuan akhirnya apa? Supaya kalau aku kaya, kalau aku punya financial freedom, aku nggak perlu kerja, terbebas dari yang namanya pekerjaan. Tanpa sadar, budaya kita membuat kita hidup di dalam dikotomi bahwa bekerja itu sama dengan kutuk, jahat, tidak baik. Bebas dari kerja itu sama dengan berkat atau sama dengan baik. Tetapi kalau kalian baca ayat yang dari kita baca, pandangan Alkitab itu completely different, sangat berbeda. Bahwa bekerja, kalau kita punya sesuatu untuk dikerjakan, justru itu mencerminkan gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Justru kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang bekerja, makanya kita bekerja. Kejadian 1 ayat 26 dan 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gak cuma titik, itu koma. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung, dan selanjutnya. Hanya manusia yang diberi suatu tugas spesifik, yaitu dipanggil untuk berkuasa atas segala ciptaan. Dalam istilah teologis ayat 26-28 ini dikatakan sebagai mandat penciptaan Allah bagi manusia. Untuk apa? Untuk manusia itu terlibat dalam pekerjaan Allah. Artinya tindakan berkuasa ini yang dikatakan supaya mereka berkuasa, supaya manusia berkuasa. Manusia yang diciptakan serupa dan dengan gambar Allah ini adalah satu-satunya aspek yang mendefinisikan tentang apa artinya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebenarnya kita diciptakan untuk mewakili Allah, berbagi tugas. Untuk apa? Memikirkan, merancang, mengatur, memenuhi, mengembangkan segala sumber daya yang sudah Allah berikan kepada kita.
mengatur, memikir, memenuhi, mengembang, menguasai. Itu kata kerja semuanya itu. Dan ingat, ayat yang kita baca ini pasal 1. Artinya belum ada dosa. Dalam dunia yang sempurna, pekerjaan, a lot of work. This is a lot of work, but this is good work. Pekerjaan itu baik adanya. Pekerja itu diciptakan untuk kepada kita, karena kita diciptakan serupa dengan segambar Allah. Bekerja adalah rancangan mula-mula kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya jadi ingat sebuah istri saya, si Grace suka melukis, ya. Karena waktu dia tes Sirjani dia itu maestro dalam art sebenarnya. Tapi tidak tahu cara melukis, jadi puji Tuhan sekarang ada yang namanya kita bisa jadi maestro. Selama kita pergi ke KKV, di sana kita bisa melukis, mewarnai dengan luar biasa, nggak kalah sama yang artis beneran. Kenapa? Karena ada kanvas yang ada nomornya, ada warnanya, kita tinggal ikutin. Nah, istriku dia suka membeli ini dan menggambar, melukis. Ada beberapa karyanya, kalau kalian ke kantor saya sudah dipajang di sana. Ini hasil dari lukisannya dia. Nah, Grace membeli di KKV dan Grace itu bisa melukis. Dia tahu bagaimana melukisnya dan dia bisa melukisnya sendiri dan dia senang melakukannya sendiri. Tapi seringkali aku lihat waktu dia melukis di kantor, si anak Jadi nih, anakku ya, nggak pernah bisa melihat mamanya sendiri. Jadi selalu kepoin ya, mama ngapain kayak begini-gini. Lihat mamanya mau minta melukis, nggak dibiarin sendiri. Tetapi di tengah seringkali janganlah jangan ganggu mama gini-gini. Tapi akhirnya luluh juga ya kan. Ketika si Jadi ini selalu ngepoin Grace dan Grace melukis dan hampir jadi. Tapi saya lihat bahwa Grace kadang meninggalkan, dibiarkan unfinished. Ada yang dibiarkan unfinished dan dibiarkan si Jadi, dia memanggil Jadi untuk melanjutkan mewarnai bagian yang memang ditinggalkan unfinished tersebut. Kenapa dia melakukan ini? Padahal Grace suka melukis dan dia membeli itu karena dia ingin melukisnya sendiri sampai selesai dan dia bisa melakukannya. Tapi dia manggil Jadi dan menyuruh anaknya ini, anakku juga ya, untuk menyelesaikannya. Padahal ya namanya anak kecil, belepotan kemana-mana, mungkin lewatin garis kan ya, harusnya sesuai dengan ada garisnya, ada batasnya. Tapi kadang belebor kemana-mana. Tapi Grace membiarkannya. Ada alasan yang kenapa kok Grace membiarkan Jadi menyelesaikan lukisannya. Satu, aku yakin karena Grace sayang sama Jadi. Dua, karena sebagai orang tua yang baik, Grace tahu bahwa potensi Jadi punya potensi, punya kemampuan untuk melakukan apa yang mamanya bisa lakukan. Mamanya bisa melukis, mungkin anak ini juga punya kreativitas. Hanya belum nampak karena masih umur 5 tahun kan. Tapi dengan diberi kesempatan, mungkin potensi itu akan bertumbuh. Alasan lainnya yang bisa pikiran, Grace tahu dengan mengizinkan Jadi ambil bagian, itu adalah hal yang mendidik, mendewasakan, mengubah kreativitas. Dan yang terakhir yang aku tahu, Grace memanusiakan Jadi. Dia anak yang serupa dengan kita, dia manusia. Manusia is capable of doing what orang tuanya, anak capable of doing apa yang orang tuanya lakukan. Dapatkah kalian lihat bahwa bukan itu yang Tuhan lakukan di penciptaan? Dia bisa melakukan semuanya, tapi dia mempercayakan, memberikan pekerjaan kepada manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia untuk melakukan tugas yang sebenarnya Tuhan gak perlu manusia. Dia bisa menyelesaikan semuanya. Kalian lihat gak? Bekerja adalah hal yang baik. Dan justru karena diberi kesempatan untuk bekerja itu menjadi sebuah tanda martabat manusia, bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi pandangan Alkitab ini sangat berbeda dengan filosofi yang selama ini secara tidak sadar sudah merasuk ke dalam budaya dan membentuk cara pandang
kita mengenai pekerjaan, bahwa tidak ada yang baik dalam pekerjaan kita. Kalau kita bisa terbebas dari yang namanya pekerjaan, itu baru we live to the fullest. Itu baru kita bisa punya makna hidup. Namun malam ini saya mau kita tahu bahwa bekerja atau terlibat dalam karya Allah di dunia adalah hal yang baik adanya. Pekerjaan itu baik karena ditentukan oleh siapa yang memberi penugasan pada kita. Seringkali kita komplain, ketika Grace mengizinkan JD untuk menyelesaikan gambarnya dulu, itu baik. Jadi mungkin nggak tahu cuma mau kreativitas, but that's good. Ada nilai yang lebih untuk dia bisa mengembangkan kreativitas dan mungkin mereka dia belum mengerti sekarang. Jadi pekerjaan itu baik karena ditentukan oleh siapa yang memberi penugasan kepada kita. Mengapa pekerjaan itu baik adalah bukan terletak pada pamor pekerjaan kita. Pekerjaan kita baik bukan karena besarnya penghasilan pekerjaan kita, bukan juga jenis apa pekerjaan kita, bahkan bukan dari dampak apa yang bisa dihasilkan dari suatu pekerjaan kita. Tapi mengapa pekerjaan itu baik adalah karena Allah kita adalah Allah yang bekerja dan kita diikut sertakan Allah untuk ambil bagian dalam karya pekerjaan Tuhan itu. Saya kembali kutip apa yang dikatakan Dorothy Sayers. Apa pemahaman Kristen tentang pekerjaan? Yaitu bahwa bekerja bukan yang terutama sesuatu yang dilakukan seseorang untuk hidup, tetapi sesuatu yang untuknya orang itu hidup. Pekerjaan adalah atau seharusnya ekspresi sepenuhnya dari kemampuan si pekerja, sebuah sarana di mana ia mempersembahkan dirinya kepada Allah. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, di dalam kita sudah tertanam kemampuan, kapasitas untuk bekerja. Karena Allah pencipta kita, itu adalah Allah yang bekerja. Hanya ketika kita menghidupi tujuan kita diciptakan dan mengerjakan penugasan yang diberikan kepada kita bisa berkata, pekerjaan kita itu baik adanya. It is good work. Poin yang kedua, kalau gitu apa yang baik sih sebenarnya dari pekerjaan kita ini? Seringkali kita seperti sudah punya klasifikasi kan, apa yang baik dari pekerjaan. Pekerjaan itu yang baik itu seperti apa? Mana pekerjaan yang baik, mana rutinitas yang baik, mana pekerjaan yang tidak baik, mana yang buruk. Poin yang kedua ini saya kembali mengingatkan kepada kita semua. Tanpa sadar, kadang budaya ini yang membentuk cara kita memandang dan menilai baik buruknya suatu pekerjaan. Kembali lagi, residu filosofi Yunani ini masih sangat kental membentuk cara pandang dunia ini, dan tidak terkecuali dalam hal kita menilai apa yang baik dalam sebuah pekerjaan. Orang Yunani memahami bahwa hidup di dunia ini butuh kerja. Tapi mereka percaya bahwa nggak semua pekerjaan itu diciptakan setara. Mereka percaya bahwa pekerjaan yang menggunakan pikiran, itu lebih baik daripada pekerja yang mengandalkan otot saja. Aristoteles mengajarkan sejumlah orang, dia bilang bahwa sejumlah orang itu terlahir untuk jadi budak. Dalam artian bahwa sejumlah orang itu nggak mampu memiliki pemikiran rasional yang cukup tinggi, dan oleh sebab itu mereka harus melakukan kerja yang dapat. Untuk sebab itu mereka harus melakukan kerja yang kasar, supaya apa? Supaya mereka bisa memberi keleluasan kepada orang-orang yang terlahir bertalenta, terlahir punya kemampuan untuk berpikir cemerlang, supaya mereka bisa hidup terhormat. Nah, mungkin sambil mendengar ini kita bilang, dosen, aku nggak pernah mikir sejauh itu. Aku memandang orang setara lah, nggak sampai sejauh itu. Berapa banyak dari kita malam ini yang mungkin kita nggak berpikir seperti Aristoteles, tapi kita punya pikiran ketika kita pandang orang, ketika kita pandang suatu pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang menghasilkan uang yang paling banyak. Semakin itu menghasilkan uang, potensi uang paling banyak, ini kerjaannya canggih, ini kerjaan baik. Pekerjaan kebaliknya, pekerjaan yang dengan status rendah atau yang memiliki bayaran lebih rendah, itu adalah sesuatu yang merendahkan harga diri manusia. Berapa banyak kita kadang punya pikiran seperti
seperti ini. Salah apa enggak? Pada dirinya sendiri, ya ini realitasnya. Tetapi ada dampaknya sebenarnya. Dampak praktisnya itu banyak orang yang mengambil pekerjaan yang sebenarnya nggak cocok dengan karunia yang mereka miliki, tetapi menjanjikan upah dan gengsi yang tinggi. Dampak praktis keduanya apa? Banyak kebalikannya. Banyak orang yang memilih menganggur daripada melakukan pekerjaan yang mereka rasa di bawah kelas mereka. Berapa banyak kita memandang dan pernah bertemu orang seperti itu, atau mungkin kadang orang itu adalah kita sendiri. Saya sering bertemu, bukan sering, beberapa kali bertemu orang butuh kerja. Sekarang kan musim kan di TikTok atau di feed Instagram banyak yang komplain, ngomong pengangguran banyak, tetapi ketika buka lamaran kerja, yang lamar kemarin ada cerita saya sampai buka lamaran, yang lamar banyak 100, ketika ditelepon yang respon cuma 20, ketika dipanggil interview yang datang cuma 1, bahkan ada yang nggak datang sama sekali. Tapi komplain di media sosial, aduh susah zaman ini cari kerja. Kenapa? Mungkin pola pikirnya seperti ini, nggak mau, aduh kerjanya nggak sesuai, nggak bergengsi. Tapi dibalik itu mungkin dia punya filosofi seperti filosofi Yunani kuno. Kalau aku ngambil pekerjaan ini, itu merendahkan martabatku, padahal aku bisa lebih dari ini. Lalu apa kata Alkitab tentang pekerjaan yang baik? Nilai apa yang mendasari Alkitab menilai pekerjaan yang baik? Mari kita baca di Kejadian 2, 15-16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk hidup yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Coba kita perhatikan ayat ini, ayat 15. Pekerjaan pertama yang ditugaskan Allah kepada manusia adalah mengusahakan, memelihara taman, mengerjakan tanah, alias jadi tukang kebun. Ini adalah bentuk pekerjaan fisik. Tapi kalau kita lihat ayat 19 dan 20, ada pekerjaan dua yang juga ditugaskan Allah kepada manusia. Apa itu? Mengamati dan memberi nama pada setiap binatang di Taman Eden. Pekerjaan kedua ini adalah pekerjaan yang bersifat apa? Intelektual, kreatif. Sampai sekarang pun, kalau kalian baca ada zoologis atau ilmuwan yang meneliti tentang spesies yang baru, kan sampai sekarang masih ditemukan. Itu tugas Adam ini belum selesai. Kan masih banyak spesies yang belum ditemukan. Dan kalau kalian lihat namanya, kan nama latinnya susah banget kan? Kreatif. Adam kasih nama, aku bayangin bahwa Adam itu ini namanya apa ya? Dia berpikir, ini mancungnya warnanya merah, berarti kita kasih nama red. Patungnya ini empuk, jadi red soft. Ini burung tapi kok kayak katak, okay. Red soft frog, misalkan kayak gitu. Kan perlu kreativitas. Tetapi dapatkah kalian melihat bahwa di dalam keduanya Allah memilih untuk mempercayakan kepada manusia, sehingga pandangan Alkitab sangat bertentangan dengan filosofi dikotomi Yunani kuno. Dalam pandangan Alkitab, Allah melihat segala pekerjaan, baik yang kasar maupun yang intelektual, baik yang rutin, yang boring, yang cuma nggak perlu otak, sama yang perlu kreativitas, itu memiliki martabat yang sama. Dan bukti terbesar, masa sih bukti yang terbesar saya bisa buktikan apa profesi Allah yang diberi Allah ketika dia sendiri datang ke dunia. Seorang penulis Kristen Philip Jensen berkata, jika Allah datang ke dunia, seperti apakah dia? Dia bilang, kalau Allah itu versi orang Yunani kuno, mungkin Allah itu akan menjadi manusia dengan rupa, menjadi seorang raja yang punya kepintaran filosofi. Jika Allah itu datang ke dunia dan Allah itu versinya orang Romawi kuno, mungkin Allah itu akan menjadi seorang negarawan yang adil,
yang mulia, yang punya kebijaksanaan yang luar biasa. Tapi bagaimana Allah orang Israel datang ke dunia? Dia datang sebagai seorang tukang kayu. Jadi apa yang baik dari pekerjaan? Apa yang seharusnya membuat bekerja itu baik? Kejadian 2 ayat 15, perhatikan kata mengusahakan dan memelihara taman itu. Akar kata Ibrani mengusahakan dan memelihara itu adalah afak dan syamar, yang mana memiliki arti melayani Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Nah, afak dan syamar ini kita juga bisa temukan di Bilangan 3 ayat 8 ketika Allah berfirman kepada Musa untuk memberitahu tugas seorang imam di kemah suci atau bait Allah. Dikatakan apa? Mereka harus memelihara syamar, segala perabotan kemah pertemuan, dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel. Dengan demikian melakukan pekerjaan afak jabatannya pada kemah suci. Sekali lagi kita bisa melihat pandangan Alkitab bahwa pekerjaan sekuler, mengerjakan taman, sama pekerjaan rohani, ini kan pekerjaan imam, itu punya nilai yang sama di mata Allah. Afak dan syamar, tapi juga memberitahu kita bahwa pekerjaan kita baik adanya hanya ketika kita bekerja sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, dan kita taat mengerjakannya sebagai suatu cara untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Ini kebenaran yang aku temukan dalam Alkitab. Tuhan gak sekedar memberi kita penugasan atau suatu pekerjaan tanpa memperlengkapi orang-orang yang ditugasinya dengan karunia-karunia atau kemampuan-kemampuan untuk melaksanakan penugasan yang Tuhan berikan. Bagi siapa yang membaca daily devotion yang ada di grup Full, ya Tuhan, tidak ada sama sekali, tolong. Bagi kalian yang, aku beriman, bagi kalian yang membaca, cuma ini mungkin sungkan angkat tangan. Bagi kalian yang baca daily devotion, saat ini kita lagi baca kitab Keluaran, di pasal. Nah, kalau kalian baca kitab Keluaran di pasal 25-31, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci, ya kan? Itu sebuah proyek pembangunan kemah suci yang instruksinya luar biasa. God is very good architect. Dia mendesain dengan luar biasa. Gak cuma eksteriornya, tapi furniture-nya juga didesain sama Tuhan. Bahan-bahannya, bentuknya gimana, ukurannya. Pokoknya Tuhan menugaskan proyeknya ini full furnish, kemah suci. Musa bingung gimana ini? Musa ini kan apa? Gak punya kemampuan itu. Tapi di pasal 31, Tuhan juga menyediakan orang-orang dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk mengerjakan proyek itu bersama-sama. Roma 12 ayat 6, aku baca terjemahan Sederhana Indonesia. Dan setiap orang diberi kemampuan rohani yang berbeda-beda menurut kebaikan hati Allah kepada kita masing-masing. 1 Korintus 12 ayat 4-6, ada bermacam-macam kemampuan rohani yang diberikan Roh Allah sebagai tanda kebaikan hatinya. Tetapi semua berasal dari satu Roh Allah, dan ada bermacam-macam bentuk pelayanan bagi Tuhan, tetapi semua berasal darinya. Demikianlah Allah yang esa bekerja dengan bermacam-macam cara dalam diri setiap saudara seiman, tetapi semuanya dikerjakan oleh Dia. Dalam konteks pekerjaan kita sehari-hari, implikasinya gini loh. Dengerin. Mungkin kita tidak dapat menemukan apa yang baik dalam apa yang kita kerjakan saat ini. Jangan-jangan karena kita ini sedang tidak bekerja sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sehingga sebenarnya aku ngomong gini, adalah lebih penting untuk bergumul dan berdoa apa sih karunia yang Tuhan berikan buat kita untuk kita kerjakan, daripada hanya doa minta pekerjaan yang imbalannya besar, yang statusnya itu tinggi, tapi melenceng dari karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Mau nggak kita melakukan ini? Jarang kan? Kita cuma doa, Tuhan tolong berikan aku opportunity kerjaan yang bisa membuat aku cepat financial freedom. Amin. Kalau memang itu pas, ya kan, sesuai dengan karuniamu dan itu yang porsimu, yes. Tapi yang aku takutkan adalah banyak dari kita mengambil rutinitas pekerjaan yang sebenarnya bukan karunia yang Tuhan mau kita kerjakan dan bukan porsi kita.
Makanya gak heran banyak yang kewalahan, kecapean, mengeluh. Aku suka ilustrasi ini. Seorang pemimpin orkestra pernah ditanya, apa alat musik yang paling sulit untuk dimainkan? Dan dia menjawab, violin nomor 2. Apa maksudnya violin nomor 2? Ternyata dalam sebuah orkestra, kalau kalian tahu orkestra, nggak semua mendapat spotlight. Tapi justru kalau kalian nanti bisa lihat nonton live, aku belum pernah nonton live, cuma pernah nonton DVD-nya. Keindahan orkestra adalah banyak musisi memainkan berbagai macam alat, memainkan partitur yang khusus, berbeda-beda, menciptakan melodi yang sangat indah. Dan semuanya itu, komposisinya partitur itu adalah ditetapkan oleh sang pemimpin orkestra. Konsekuensinya akan ada. Dia bilang pemain violin yang harus mengambil bagian sebagai violin nomor 2. Yang artinya cuma mungkin tone basicnya, nggak improvisasi dan lain-lain. Nah, untuk tetap memainkan bagiannya, meskipun tahu bahwa di akhir show violin nomor 2 ini tidak ada satu penonton pun yang akan memujinya, memainkannya tanpa overplay dan tetap memainkan bagian yang sangat sederhana dengan kesungguhan hati dan totalitas adalah hal yang amat sangat sulit. Namun seorang pemain violin yang tahu talentanya dan mengerti bagiannya dalam orkestra akan mampu bermain dengan segenap hati karena dia taat kepada konduktornya, dan dengan bermain sesuai porsinya dia melayani sesama pemusik lainnya dan juga menghasilkan melodi yang indah bagi semua yang mendengarkan. Berapa banyak dari kita jangan-jangan porsi kita itu violin nomor 2, tapi kita terlalu sering lihat, kemampuanku sama loh, aku bisa loh kayak dia. Kok dia ya yang jadi violin nomor 1? Aku bisa loh memainkan sebenarnya porsinya dia, tapi kok bukan aku, kok dia. Dan kita berusaha untuk memainkan porsinya dia, tapi kok jadinya nadanya jadi gak karuan deh. Kok lagunya kok jadi berantakan. Kita komplain, Pak Kondektur, ini kok gak enak ya. Padahal karena kitanya yang sedang memainkan porsi kita yang salah. Kebenaran firman Tuhan, apa yang baik, Allah memanggil semua orang Kristen kepada pekerjaannya masing-masing sesuai dengan karunia yang sudah Dia berikan. Artinya, apapun jenis pekerjaan yang sedang kita miliki saat ini, saat kita tahu dan yakin bahwa ini sesuai dengan karunia-karunia yang Allah berikan, maka tanggung jawab itu baik adanya. Mau itu pekerjaan yang kasar, jika itu yang Allah percayakan, maka itu baik adanya. Meskipun pekerjaan yang kita hasilkan mungkin sedikit, kita violin nomor 2, namun jika itu yang Allah panggil untuk kita lakukan, maka itu baik adanya. Lensa, worldview, pemahaman Kristen seharusnya membuat kita dapat memandang segala jenis pekerjaan adalah sama pentingnya, sama berharganya, sama baiknya. This is good work. Ketika yang kita kerjakan sesuai dengan karunia dan porsi yang Tuhan tetapkan bagi kita. Apa yang baik dalam pekerjaan kita? Mungkin kita bisa pertanyakan pertanyaan refleksi ini buat kita masing-masing. Bagaimana caranya dengan kemampuan-kemampuan dan kesempatan-kesempatan yang saya miliki, saya bisa memberi pelayanan terbesar bagi Allah dan sesama sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada saya. Jangan-jangan kita nggak bisa melihat apa yang baik karena kita terlalu fokus pekerjaan itu untuk saya, untuk aku, yang contoh, yang paling bergengsi. Padahal bukan itu. Allah menciptakan pekerjaan dan mempercayakan pekerjaan kepada kita. Apakah teman-teman diberkati sampai di sini? Masih mengikuti sampai di sini? Sedikit recap ya. Aku harap kita dapat melihat dan sadar bahwa semakin kita menyatukan pekerjaan dengan iman, percaya kita pada Tuhan yang berakar dalam kebenaran firman Tuhan, semakin kita ini sebenarnya bisa mengalami pekerjaan itu baik adanya. Poin pertama, kita belajar alasan mengapa pekerjaan itu baik, karena itulah desain Allah. Karena Allah lah yang menugaskan, melibatkan dan menciptakan manusia, kita yang serupa dengan segambar
dengannya. Dan penugasan itu bukan untuk merendahkan kita, tapi justru itu adalah martabat kita sebagai seorang manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Makin kita mengerti dan kembali kepada tujuan awal penciptaan kita oleh Allah, semakin kita dapat berkata, my work is good. This is good work. Dan di poin yang barusan kita bahas, poin kedua, Allah yang menugaskan, Allah juga yang mengaruniakan karunia-karunia dan tugas-tugas pekerjaan yang berbeda-beda pada setiap kita. Tugas kita bergumul, cari Tuhan, apa yang kau inginkan untuk aku kerjakan? Tuhan, karunia apa yang kau berikan kepada aku? Bisakah kita berdoa, Tuhan tolong ajar aku untuk peka, untuk aku mengerti apa yang kau percayakan buat diriku untuk aku kerjakan. Semakin kita berrelasi dengan Tuhan, aku percaya kita semakin peka dan mengerti keunikan, karunia, dan porsi kita di dunia ini. Semakin kita akan bisa berkata, it is good work. Dan poin yang terakhir, bagaimana pekerjaan itu baik. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang terakhir, satu-satunya cara bagaimana kita dapat melihat pekerjaan kita adalah baik adanya, yaitu dengan bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerja dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menugaskan, Tuhan yang memberi segala karunia dan porsi untuk kita kerjakan, maka satu-satunya sebenarnya yang layak menerima yang terbaik dari kita adalah juga Tuhan. Dikatakan Paulus, apapun juga yang kamu perbuat, yang berarti kalian bisa memasukkan apapun rutinitas pekerjaan yang kalian lakukan di hari-hari kerja kalian. Bukan hanya aktivitas di gereja, bukan hanya pelayanan rohani, bukan hanya ketika datang life group atau coffeeology kita melakukan untuk Tuhan. Tapi semua, dikatakan semua yang kamu perbuat, semua aktivitas pekerjaan kita yang kita lakukan 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari dalam setahun, kita harusnya melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Bisakah kita melihat bahwa kebenaran Alkitab tidak memberi ruang kepada dikotomi sakral dan sekuler, tidak memberi ruang kepada dikotomi hari Minggu dan hari Senin, tidak memberi ruang sama sekali dikotomi ibadah dan pekerjaan. Alkitab tidak memberi ruang kepada kebohongan bahwa Tuhan hanya peduli pada hal-hal yang rohani, seperti kalian baca Alkitab, seperti kalian melayani di gereja, seperti kalian datang life group, seperti kalian baca daily devotion, seperti kalian berdoa. Tetapi Alkitab justru memberitahu kepada kita bahwa Allah peduli pada setiap aspek kehidupan kita. Bahwa iman dan pekerjaan tidak dapat dipisahkan dan tidak seharusnya dipisahkan. Semakin kita sadar bahwa Allah adalah alasan, sumber, dan tujuan kita sesungguhnya dalam bekerja, maka semakin kita rindu melayani Dia di dalam dan melalui pekerjaan kita. Dan aku percaya semakin kita dapat berkata bahwa alasan kita bekerja dan sumber kita bisa bekerja adalah karunia-karunia Tuhan, dan tujuan kita bekerja adalah Tuhan, maka pekerjaan kita itu baik adanya sebenarnya. Amin. Dan gak hanya itu, dalam segala keletihan, tantangan, kefrustasian, beratnya menjalani rutinitas pekerjaan kita, siapa yang di dalam Kristus, yang hatinya telah diubahkan untuk dapat melihat Tuhan sebagai tujuan dari kita bekerja, ini loh, tidak hanya akan dapat memaknai pekerjaan sebagai panggilan untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga menemukan kekuatan untuk menjalani panggilan pekerjaan yang Tuhan percayakan saat ini. Amin. Kalau kalian letih, susah untuk mengucap syukur, tidak dapat menemukan kebaikan dalam pekerjaan rutinitas keseharian kalian, malam ini mari kita berdoa. Kita minta, Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau. Aku ingin Tuhan kembali pada rancangan awalmu. Dan aku ingin Tuhan mencari apa karunia, porsi yang Kau sudah tetapkan bagi aku.
Dan Tuhan minta kekuatan yang daripada Tuhan. Karena aku percaya bahwa kalau Tuhan yang menugaskan, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan sendiri juga yang akan memberikan kekuatan untuk kita menjalani panggilan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun itu yang sedang kita jalani, rutinitas kita besok, di hari Senin nanti, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberikan segala sumber karunia itu untuk kita melakukan itu. Tuhan juga lah yang memberikan kekuatan kita untuk menjalani panggilan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku ingat perkataan dari salah satu guruku di sekolah Alkitab. Pekerjaanku adalah pelayananku. Pelayananku adalah pekerjaan. Tidak ada ruang untuk dikotomi dalam Alkitab. Dan aku bicara ini, aku harap kita bisa mengerti. Aku nggak sedang ngomong kalau aku percaya kalian semua punya pekerjaan yang baik ya. Tidak ada yang sedang jualan narkoba di sini, tidak ada yang sedang berhubungan dengan pekerjaan yang gelap. Ya. Ini ngomong kita pekerjaan yang baik. Apapun rutinitas kalian, baik mengurus anak di rumah, mengurus orang tua, pekerjaan dengan bos, sebagai staff, sebagai direktur, apapun itu, pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Karena kita melakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan pelayanan kita